Kunci utama keberhasilan pengendalian COVID-19 adalah komitmen seluruh elemen bangsa untuk disiplin dan patuh pada kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara pemerintah optimis bahwa kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah bisa dikendalikan. Benarkah demikian? Kita akan cek faktanya bersama Marvin Sulistyo. Silakan Marvin. Sumi dan juga pemirsa, memang sebelumnya kalau kita lihat ya juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dan juga tadi kita sudah saksikan telekonferensi pada waktu headline sebelumnya Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Dode Monardo menyatakan bahwa COVID-19 ini bisa ataupun sudah mulai bisa dikendalikan apabila masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Di satu sisi memang beberapa peneliti ini sudah mulai mengkritisi mengenai publikasi informasi mengenai perkembangan kasus pemerintah yang dinilai sebenarnya belum terlalu jelas untuk menunjukkan optimisme tren penurunan. Nah, benarkah demikian? Coba kita simak bersama dari beberapa slide yang sudah saya persiapkan dalam fact check kali ini. Yang pertama, saya akan ajak Anda melihat untuk pernyataan dari Ahmad Yuryanto yang memang sebelumnya sudah sempat menyatakan beberapa hari yang lalu. Kita bersama-sama harus bisa menjalankan ini kalau kita menginginkan pada bulan Juni dan Juli kasus ini bisa kita kendalikan. Harus bisa menjalankan ini. Ini dalam artian memenuhi semua kewajiban dalam peraturan PSBB di setiap daerah. Dan kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi, di mana pembatasan-pembatasan sudah mulai dikurangi. Komitmennya ada di kita. Artinya optimisme ini sebenarnya sudah ada dari pihak pemerintah, tergantung bagaimana kita untuk mematuhinya. Tapi benarkah optimisme tersebut sudah benar berdasarkan data-data? Ternyata ada pendapat yang mengatakan berikutnya dari pihak lain yang kemudian mengkritisi mengenai hal ini. Di antaranya adalah dari peneliti ID dan juga ada juga peneliti dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Eliasar, yang sebelumnya mengatakan bahwa menurut dari kurva yang diperhatikan oleh peneliti Eijkman Oxford Clinical Research Unit ini bahwa Indonesia ini harus menerapkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan ilmu epidemiologi atau dalam artian belum memenuhi standar dari epidemiologi. Nah, sebenarnya seperti apakah kemudian grafis yang digunakan oleh pemerintah sendiri? Sebenarnya kalau dilihat sampai dengan tanggal 8 Mei 2020, pemerintah ini menurut peneliti hanya menampilkan kurva harian kasus COVID-19. Nah, kasus COVID-19 di sini yang ditampilkan hanyalah kurva-kurva simpel yang dikatakan oleh para peneliti belum bisa mewakili kurva ataupun juga evaluasi kurva setiap hariannya, setiap mingguannya, dan kita bisa melihat apakah sudah ada penurunan signifikan atau belum. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengambilan sampel dari pemerintah ini menurut peneliti hanya menampilkan kurva harian yang menampilkan dua sisi hal saja. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat ada di grafis itu ada dua sumbu, yakni sumbu Y dan juga sumbu X atau sumbu vertikal dan juga horizontal. Y atau vertikalnya adalah kasus konfirmasi tambahan, sementara X adalah pelaporan ke publik. Nah, dikatakan lagi kalau ternyata jumlah kasus tambahan ini tidak sama artinya dengan jumlah kasus baru. Kemudian adanya beberapa penerapan variabel ataupun sub-sub inti yang ada di dalam grafis tersebut tidak bisa mewakili untuk keseluruhan dari penelitian dan juga melihat data perkembangan dari kurva tersebut. Kemudian satu sisi lain yang kemudian dikritisi adalah lamanya jarak waktu antara sampel diambil dan juga dilaporkan ke Kemenkes ini bisa mempengaruhi dari data hariannya. Jadi kalau dikatakan ada beberapa data-data tambahan yang disampaikan oleh pemerintah ini, misalkan data hari ini menurun ataupun juga meningkat. Nah, itu dikatakan bahwa hal tersebut belum aktual di lapangan karena ada beberapa faktor lain dan variabel yang dinyatakan oleh para peneliti itu masih harus memerlukan adanya kejelasan dan juga aktualisasi dari data tersebut. Berikutnya, kita lihat lagi di sini. Nah, contoh kurva yang kemudian disampaikan oleh para peneliti EOCRU di sini dikatakan kalau sebelumnya dari pemerintah ini mengatakan hanya jumlah kasus tambahan dan juga beberapa variabel lainnya, maka usulan yang kemudian bisa dikatakan sesuai dengan kurva epidemiologis atau kurva epidemi ini ada seperti ini pemirsa. Misalkan seperti untuk grafis variabel Y ataupun yang vertikal ke atas dan juga bawah menyamping atau X di sini seharusnya dikatakan seperti ini kalau sesuai dengan standar dari epidemiologis. Yang pertama, kasusnya harus berbanding antara jumlah kasus baru dengan patokan waktu observasi yang meliputi tanggal kapan mulai terinfeksi, mulai gejalanya kapan, atau kapan mulai diperiksa. Dan ini kemudian bisa dilihat laju infeksi harian secara jelas bagaimana. Kita bisa melihat kapan sudah memasuki
peak atau mencapai puncaknya dan kapan kira-kira kita bisa melihat bahwa kurva sudah mulai menurun, dan kalau menurun artinya sudah mulai bisa dikendalikan oleh pemerintah dari penyebarannya. Nah, berikutnya coba kita lihat lagi di sini. Mengenai kurva tadi kita akan melihat lagi. Usulan lainnya adalah bagaimana kemudian cara mengambil sampel yang sesuai dengan metode epidemiologi. Ada dua hal di sini pemirsa yang menjadi usulan. Yang pertama adalah sesuai dengan standar epidemiologi, dan kedua teknik sampling. Yang pertama, epidemiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penyakit pada penduduk atau populasi manusia yang berhubungan dengan frekuensi, distribusi, dan determinasi pada waktu yang lama. Kita lihat di sini adalah seperti pandemi COVID-19, sudah masuk kepada penelitian epidemiologi. Kemudian teknik sampling, kita lihat bagaimana kelompok usianya, kemudian daerah penyebarannya, dan juga bagaimana resiko yang bisa ditimbulkan dari daerah tersebut. Itu contoh-contoh sampling yang bisa diambil. Berikutnya. Nah, fakta di lapangan sebenarnya kalau kita melihat, memang ada banyak sekali yang mengatakan, grafisnya sudah mulai turun, sudah mulai naik lagi, atau belum jelas. Nah, kalau dari pantauan kami, dari tim Metro TV ini memantau laju kenaikannya dari tanggal 9, tanggal 10 Mei 2020 ada seperti ini. Dari pantauan saya, kalau kita lihat laju kenaikannya, tanggal 9 Mei 2020 ini adalah 4,06%. Kemudian tanggal 10 Mei, kita lihat lagi fakta di lapangannya, adalah 2,84%. Di sini kita tahan dulu teman-teman. Nah, untuk 10 Mei 2020 ini kasus positif mencapai 14.265 orang, atau saya revisi ini 11 Mei 2020. Nah, kalau kita lihat lagi dari trennya, selama 25 April sampai dengan 10 Mei, tren pertumbuhan kasus ini masih di bawah level 5%. Namun, masih stabil di kisaran 2-4%. Dalam artian variabelnya ini sangat acak. Jadi bisa satu hari kemudian kita bisa mencapai 2,84%, besoknya kenaikannya 4%, besoknya 3%, besoknya 2%. Jadi masih variabel, namun masih belum bisa nampak secara garis besar apakah tren tersebut sudah benar-benar menurun di bawah dari 2% atau di bawah dari standar. Yang ada memang masih ada antara kisaran 2-4%. Berikutnya. Memang kemudian yang menjadi perhatian bersama adalah ini mengenai bagaimana informasi yang bisa disampaikan pemerintah kepada masyarakat juga. Namun satu sisi kalau kita lihat, memang PR kita adalah melihat dan juga dari pemerintah bagaimana melandaikan kurva secara signifikan. Di mana peneliti pun berharap pemerintah ini menggunakan kurva sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Artinya apa? Artinya bisa kemudian mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih masif juga, dan juga lebih luas, sehingga bisa nampak secara jelas masyarakat bisa melihat apakah tren tersebut sudah memasuki puncak atau belum. Itu yang diharapkan dari peneliti. Dan juga dikatakan bisa lebih jelas dan juga transparan dalam menyampaikan jumlah pemeriksaan PCR dan lamanya waktu pemeriksaan. Tapi satu sisi lagi kok saya tambahkan, tidak hanya dari pihak pemerintah saja pemirsa, namun juga dari segi kita sebagai warga. Kenapa? Kita juga berperan besar sekali di sini. Karena masyarakat pun diimbau untuk bisa mematuhi PSBB, karena aturan yang harus ditegakkan ini pun juga harus menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang kita sampaikan dan juga kita dengarkan dari Ketua Gugus Tugas dan juga juru bicara yang menyatakan bahwa semua kuncinya di diri kita. Itu betul sekali, dengan bagaimana kita kemudian mematuhi semua peraturan yang ada, mematuhi bagaimana semua aturan-aturan yang disampaikan di setiap daerah, kita mematuhinya bagaimana menghindari kerumunan dan juga mematuhi aturan lain di PSBB, itu menjadi kunci utama. Karena kalau kita melihat lagi, kita kemudian abai, kita ada pesimistis di sana, mau sampai kapan grafis itu akan terus mencapai puncaknya. Kita bersama-sama kita bisa membantu memerangi ini dalam segi masyarakat, yakni dengan mendukung pemerintah dan mematuhi semua aturan yang ada di PSBB. Kuncinya ada di kita juga. Demikian pemaparan saya dalam Fact Check kali ini.